Total semuanya jadi 2.800.000 rupiah, Mbak. Mau dibayar tunai atau kartu? Hah? Kok sampai segitu? Perasaan tadi cuma nambah beberapa kue sama minuman dekorasi aja. Tuh kan bener kataku, pajaknya aja udah seharga makan kita di warteg sebulan. Duh, berisik ah Romi. Mbak, ini pakai kartu kredit saya aja. Tolong segera ya, kami mau pulang. Mohon maaf, Mbak. Kartunya ditolak. Keterangannya insufficient funds atau limitnya tidak mencukupi. Enggak mau. Teman-teman, lihat nih, cepet lihat. Aku baru aja nemu tempat paling hits di Jakarta Pusat. Namanya Kokomeong Blue. Lihat fotonya, bagus banget kan? Waduh Sya, ini mah bukan sekedar bagus, ini mah kelihatan mahal banget. Lihat aja tuh, piringnya aja lebih besar dari makanannya. Iya, Sya. Kayaknya itu restoran bintang 5 ya. Kita agak mending cari tempat yang di daerah sini aja. Dekat, enak, dan yang penting nggak bikin kantong bolong. Duh Santi, masa tiap tahun kita bukbernya di tempat yang itu-itu aja? Apa kalian gak bosen lihat foto kita latar belakangnya tembok kusam terus? Kali-kali dong kita tampil estetik, biar orang-orang tahu kalau pertemanan kita itu berkelas. Bukan soal berkelas atau enggak, Sya, tapi kan kondisi keuangan kita beda-beda. Aku lagi banyak pengeluaran buat adik sekolah. Romi juga baru masuk kerja lagi. Alasan klasik, masa dibuat setahun sekali aja pelit sama diri sendiri. Pokoknya aku udah pesen ya, tempat buat 10 orang. Hah, jangan seenak kayak gini dong Sya. Kamu juga lihat kan kondisi kita. Lihat juga nih, kita aja buka sama gorengan doang. Nanti aja lah. Gak bisa, udah aku pesen, jadi gak bisa dibatalin. Jangan ada yang protes, ini demi kebaikan feed Instagram kita semua. Ini mah buat dia doang, bukan buat kita. Ya ampun Santi, gak mungkin lah aku kayak gitu. Ini tuh momennya jarang loh, sesekali makan di tempat mewah. Pokoknya kalian harus ikut, aku duluan ya. Hah, gimana ini? Kita mau tetap ikut? Aku enggak deh, banyak pengeluaran. Belum lagi nanti harus kirim uang buat orang tua di kampung. Bentar lagi kan lebaran. Tapi dia pasti maksa. Kalian tahu kan, Misha itu orangnya suka maksa. Kalau nggak kita turutin, dia pasti bakal neror kita kayak tahun lalu. Iya juga sih, tapi males banget. Tahun kemarin juga kan dia belum bayar tuh uang patungannya. Jadi gimana? Kamu tetap gak mau ikut? Hah, gak tahu sih. Cuma tadi pas aku cari restorannya dan harga makanannya di sana, dompetku rasanya mau menjerit. Ini pasti Misha. Oke, ini menu-menunya ya. Aku saranin kalian pesan pakai platter gold, biar kalau di foto kelihatan penuh mejanya. Jangan ada yang pesen teh manis anget ya. Pesen mocktail yang warna-warni biar cantik. Waduh, satu minumannya aja seharga makan siangku 3 hari. Indonesia ini emang benar-benar gak mau dengerin masukan orang. Sya, apa nggak bisa pesen yang paket biasa aja? Kayaknya itu udah cukup kenyang kok. Duh Santi sayang, masa bukber cuma makan nasi goreng biasa? Malu dong sama dekorasi restorannya. Nanti kalau ada yang tanya, masa kita jawabnya makan menu paket hemat? Pokoknya ikutin aja saranku. Dijamin kalian bakal kelihatan sukses di medsos. Hah, dia yang semangat pamer, tapi kita yang dipaksa bayar mahal. Kalau dibantah terus, nanti dia malah marah-marah dan bilang kita nggak setia kawan. Iya, makanya aku males banget. Udah ya fix di sini. Siapin baju terbaik kalian. Jangan pakai baju yang itu lagi. Sampai ketemu di hari H. Hahaha. Yes, aku bisa makan di tempat mewah. Susah banget sih ngajak mereka. Tapi untungnya mereka mau nurut. Kenapa dia egois sih? Katanya temen, tapi dia cuma mikirin dirinya sendiri. Aduh, aku juga nggak sanggup ngomong sama dia. Kayaknya mau ngomong gimana pun dia nggak akan pernah dengerin omongan kita deh. Itu yang bikin aku kesal sama dia. Udahlah, kita istirahat aja. Besok harus kerja pagi. Don, jujur ya, aku beneran pusing mikirin bukber besok. Kamu lihat sendiri tadi di grup Misha malah nyuruh kita pesen paket yang paling mahal. Iya, aku juga baca.
Aku sampai nggak berani balas lagi karena tahu ujung-ujungnya Misha pasti bakal nyindir atau bawa-bawa soal gengsi. Masalahnya bulan ini aku harus kirim uang tambahan buat ibu di kampung karena adikku mau bayar ujian. Sisa uangku tinggal sedikit banget. Kalau aku paksain ikut kemauan Misha, aku mungkin harus puasa beneran setelah Ramadan karena nggak punya uang makan. Aku juga sama, San. Uang lemburku saja belum cair. Tapi kalau kita nggak datang, Misha pasti bakal ngomongin kita di belakang, bilang kita nggak kompak atau pelit. Kamu inget kan, waktu itu dia nyindir temen SMA kita yang lain, cuma gara-gara nggak sanggup ikut liburan bareng. Ingat banget, katanya kalau belum sukses jangan ikut nongkrong sama dia. Padahal kita kan temenan bukan karena harta. Kenapa sih bukber yang harusnya jadi momen kumpul santai malah jadi beban kayak gini? Yaitu dia buat Misha. Yang penting itu pandangan orang lain di internet, bukan kondisi asli kita. Aku cuma bisa berharap besok tagihannya nggak lewat batas. Halo Sya, lagi sibuk gak? Soal tempat bukber yang di rooftop itu. Halo Romi, kenapa? Lagi milih baju ya buat besok? Ingat ya, dress code-nya yang rapi, jangan pakai kaos oblong doang. Bukan soal baju Sya, ini soal harga menu yang kamu kirim tadi. Aku sudah cek lagi, itu belum termasuk pajak sama layanannya kan? Kalau di total bisa sampai 200.000 lebih per orang. Apa nggak mending kita cari tempat lain aja yang lebih santai? Ada kafe baru di dekat sini, suasananya juga enak, tapi harganya separuh dari itu. Duh Romi, kamu ini ya, pikiran kamu sempit banget. Kafe baru itu mana ada estetiknya? Latar belakangnya aja cuma tembok batu bata. Bosen tahu. Kita ini udah kerja, masa mau bubur di tempat murahan terus? Apa kata dunia nanti kalau aku posting? Ya tapi kan nggak semua dari kita lagi pegang uang banyak ya. Aku cuma nggak mau momen kebersamaan kita malah bikin orang lain susah di belakangnya nanti. Udahlah, nggak usah dibahas itu lagi. Kamu tinggal datang, duduk manis terus foto. Masalah harga itu belakangan, yang penting gaya dulu. Nggak bisa gitu dong. Kalau kamu keberatan ya udah, berarti kamu emang gak niat temenan sama kami lagi. Gitu aja kok repot. Susah ya ngomong sama orang yang cuma peduli sama kamera HP. Kenapa? Si Misha maksa buat bukber di tempat mahal, sedangkan aku aja nggak punya uang sebanyak itu. Kalau cuma buat makan, pengeluaran lagi banyak, tapi dia nggak ngerti. Si Misha emang harus dikasih pelajaran. Kamu nggak bisa diem aja, Rom, biar nggak ditindas sama dia. Duh, yang warna ini cantik banget, tapi yang nude ini bikin kelihatan lebih cerah di kamera. Ambil dua-duanya aja lah. Masa udah pesan resto mahal, bajunya biasa aja. Mbak, ini kayaknya beneran premium kan? Jangan pas aku foto di rooftop, nanti kelihatan kusut. Tahu sendiri kan, lampu di resto mewah itu detail banget. Iya kok, ini bahan sutra pilihan, cocok banget buat acara formal atau buka bersama. Nah itu dia, teman-teman saya itu seleranya agak kurang. Jadi aku harus jadi standar paling tinggi di grup, biar mereka tertular gaya hidup yang oke. Lagian sesekali pamer ke pengikut di media sosial itu perlu, biar mereka tahu kalau level pergaulanku sudah beda sekarang. Bungkus ya mbak, dua-duanya. Baik mbak, mohon tunggu sebentar. Ini waktunya ngingetin yang lain buat jangan telat datang ke restonya. Orangnya mana nih? Kok belum nyampe juga sih? Iya, padahal dia yang paling semangat buat makan di sini, tapi dia yang telat. Di chat juga nggak balas. Kalau bukan karena diteror terus, aku nggak mau datang ke sini. Aduh, maaf ya telat dikit. Cari parkiran buat mobilku agak susah kalau di jam segini. Kalian udah lama nunggu? Hampir setengah jam, Sya. Tadi kami mau langsung naik, tapi namamu yang terdaftar di reservasi. Jadi kami tertahan di sini. Iya Sya, petugasnya bilang mejanya harus dikonfirmasi dulu sama yang pesen. Kita hampir aja disuruh nunggu di luar. Ya ampun, maaf ya. Restoran kelas atas emang gitu, gak sembarangan orang bisa langsung masuk. Tapi lihat deh penampilan kalian. Donita, itu baju kamu agak miring dikit. Santi, bajumu itu yang tahun kemarin ya?
kok kayak pernah lihat di postingan lama. Iya, Sya. Ini baju kesayanganku, masih bagus kok buat dipakai. Ya udah deh, yang penting sekarang kita naik. Ayo cepet, cahaya mataharinya hampir hilang nih. Kalau sunsetnya lewat, fotoku gak bakal dapat golden hour. Ingat ya, nanti pas di atas jangan kelihatan bingung. Ikuti aja gayaku biar gak malu-maluin. Baru sampai lobi aja udah kena ceramah soal baju. Semoga makanannya beneran enak ya. Stop! Jangan ada yang pegang sendok dulu. Romi, geser tuh tanganmu. Masuk ke frame itu. Donita, coba kamu pura-pura ketawa sambil pegang gelas. Tapi jangan diminum dulu ya. Foto yang bagus ya. Ini baju baru aku harus kelihatan bagus. Baru beli di showcase-nya Koko Meong nih. Bahannya bagus, warnanya cantik. Kalau di kamera pasti lebih cantik. Iya, tenang. Sya, ini udah lewat 5 menit dari azan maghrib. Perutku udah bunyi dari tadi. Cuma minum air putih seteguk doang. Iya, Sya. Es campurnya udah mulai mencair tuh. Sayang kalau rasa buahnya jadi hambar gara-gara kelamaan didiamkan. Duh, kalian ini ya, sabar dikit napa? Makanan enak itu nomor 2. Yang penting fotonya estetik dulu. Kalau fotonya jelek, percuma kita bayar mahal-mahal ke sini. Coba kalian lihat, cahayanya pas banget kena piringnya. Nah, 1, 2, 3. Nah, ganti gaya. Sudah ya, Sya. Kasihan Santi, dia punya mah. Harus segera diisi nasi. Bentar, satu foto lagi. Foto bareng-bareng ya. Pelayan, sini dong, tolong fotoin kami. Pastikan gedung di belakang kelihatan jelas ya, jangan sampai kepotong. Dan tolong kaki aku kelihatan jenjang ya. Begini ya rasanya makan di resto mahal. Kenyang di kamera, lapar di perut. Sini, saya mau tambah menu lagi. Kasih saya lava cake 4 porsi ya. Terus itu ada minuman Blue Ocean yang pakai nitrogen ya, sama piring buah yang besar 1. Sya, tunggu dulu. Itu satu porsi kuenya saja harganya hampir 100.000. Kita kan tadi sudah makan besar. Kayaknya udah cukup deh. Aduh Santi, kamu ini kok perhitungan banget sih. Gak asik banget kalau aku masuk story Instagram aku. Sya, jujur ya, uangku sudah pas-pasan buat bayar makanan yang tadi. Kalau kamu nambah lagi, aku beneran gak sanggup bayar tambahannya. Tenang aja sih, santai. Masa sama temen sendiri pelit? Anggap aja ini perayaan kecil kita. Lagian kan jarang-jarang kita ngumpul di tempat sekeren ini. Mbak, pesenannya tolong segera ya, jangan lama-lama. Sya, kalau kamu yang mau pamer, harusnya kamu yang nanggung tambahannya. Jangan maksa kami ikut bayar hal yang gak kami butuhin. Alah Romi, kayak baru kenal aku kemarin aja. Nanti kan tinggal bagi rata. Paling cuma nambah beberapa puluhan ribu doang. Nggak bakal bikin kalian bangkrut kok. Udah jangan bahas duit terus. Bikin suasana jadi nggak asik tahu. Sumpah ya, aku udah muak banget sama Misha. Aku yakin setelah ini dia pasti bakalan bilang dompetnya ketinggalan. Terus kita harus apa? Pura-pura pulang duluan? Kayaknya nggak mungkin. Dia pasti udah punya rencana. Aku nggak mau bayar makanan yang dia bayar. Aku cuma mau bayar makanan yang aku bayar. Terserah dia mau maksa atau gimana. Capek punya teman kayak gitu. Total semuanya jadi Rp2.800.000 mbak. Mau dibayar tunai atau kartu? Hah? Kok sampai segitu? Perasaan tadi cuma nambah beberapa kue sama minuman dekorasi aja. Tuh kan bener kataku. Pajaknya aja udah seharga makan kita di warteg sebulan. Duh berisik Romi. Mbak, ini pakai kartu kredit saya aja. Tolong segera ya, kami mau pulang. Mohon maaf mbak, kartunya ditolak. Keterangannya infusion funds atau limitnya tidak mencukupi. Nggak mungkin. Banyak aja kali yang nggak becus pakai mesinnya. Coba lagi. Kartu saya ini limitnya besar, jangan sembarangan ya.
Sudah 3 kali saya coba di mesin yang berbeda, hasilnya tetap sama. Mungkin ada kartu lain. Sya, gimana ini? Orang-orang sudah pada nengok ke sini semua. Mbak, bentar. Aku cari kartu yang lain. Tunggu ya Mbak, tunggu. Jangan kenceng-kenceng suaranya. Guys, kayaknya kita perlu ngobrol sebentar deh. Kesana bentar yuk. Aduh, teman-teman, ini bener-bener di luar rencana. Kayaknya kartuku tadi dipakai otomatis buat cicilan tas kemarin. Boleh nggak kalian patungan dulu buat nambahin? Kurangnya sekitar 1,5 juta lagi. 1,5 juta? Sya, kamu sadar nggak sih ngomong apa? Tadi aja kami udah bilang uang kami pas-pasan cuma buat menu utama. Sekarang kamu minta kami bayar tambahan pesanan yang kamu buat sendiri. Ya ampun Romi, masa tega sih lihat aku ditahan di sini? Kalian kan teman-teman aku. Mana solidaritas kalian? Nanti bulan depan pas gajian pasti aku ganti, sumpah. Sya, masalahnya bukan soal tega atau enggak, tapi kami beneran gak ada uangnya. Kenapa sih dari awal kamu gak mau dengerin saran kita? Lihat deh Sya, ini rincian yang aku catat. Pesanan kamu sendiri dari kue tambahan sampai minuman nitrogen itu totalnya hampir 1 juta lebih. Harusnya kamu yang tanggung jawab, bukan malah nyeret kami buat bayar gengsi kamu. Tapi aku malu banget kalau balik ke kasir terus bilang gak bisa bayar. Apa kata pelayan tadi? Apa kata orang-orang yang lihat aku tadi? Kalian mau reputasiku hancur? Reputasi siapa sih ya? Reputasi di dunia maya atau di depan kami? Sekarang terserah kamu. Cari cara lain atau kita semua tertahan di sini sampai subuh. Gimana Mbak? Sudah hampir setengah jam kami menunggu. Teman-teman Mbak juga bilang mereka tidak bisa menutupi kekurangannya. Kami tidak bisa membiarkan Mbak pergi sebelum tagihan ini lunas. Sebentar Pak, saya lagi usahakan. Kakak saya belum angkat teleponnya. Tolong jangan keras-keras suaranya. Saya malu dilihat orang. Halo Kak, Kakak di mana? Tolong Misha Kak. Misha ditahan di restoran. Misha butuh 2 juta sekarang juga. Halo Kak, halo. Kok dimatiin sih Kak? Saya rasa Anda tidak bisa membayar semuanya. Sya, kami tunggu di luar ya. Kami bukan jahat, tapi ini konsekuensi dari paksaan kamu tadi. Kami gak mau pakai uang jatah makan orang tua kami buat bayar gengsi kamu. Iya San, aku tahu aku salah. Aku cuma mau kelihatan hebat di depan kalian, tapi malah jadi begini. Aku malu banget, rasanya mau menghilang aja dari sini. Assalamualaikum, maaf ya aku telat. Tadi mampir dulu beli kerupuk kaleng di warung depan. Kayaknya seru kalau makan kerupuk di sini. Waalaikumsalam. Wah, pas banget itu. Sini duduk Sya. Santai aja. Nggak perlu pakai baju branded kan buat makan gorengan. Duh Romi, jangan diinget-inget lagi dong kejadian tahun lalu. Aku kalau inget-inget itu rasanya masih mau nutup muka pakai bantal. Aku beneran minta maaf ya soal yang dulu. Aku sadar pertemanan itu soal rasa, bukan soal foto yang banyak like-nya. Alhamdulillah kalau kamu sudah merasa gitu Sya. Kita mah dari dulu juga nerima kamu apa adanya, nggak perlu pamer-pamer segala. Iya Sya, lihat deh menu kita cuma ini aja. Tapi aku ngerasa jauh lebih tenang, gak ada beban pikiran pas mau pulang nanti. Iya benar, tahun ini aku nggak butuh pengakuan orang internet. Yang penting perut kenyang, hati pun tenang. Dan yang paling utama, kita masih bisa kumpul bareng begini. Alhamdulillah sudah ajan, ayo buka sebelum esnya keburu habis. Ayo semuanya, selamat berbuka. Selamat berbuka semuanya. Aduh, jujur ya guys, ini porsinya emang brutal banget. Demi kalian, aku lanjut terus. Tunggu.
Kok nasinya kayak nambah lagi? Tadi kan sudah aku makan separuh. Loh, es buahnya juga penuh lagi. Perasaan tadi batu esnya sudah habis aku minum. Kok sekarang malah begini? Wah, asisten aku di belakang kamera kayaknya iseng lagi nih. Nambahin makanan diem-diem ya. Lucu banget ya bercandanya. Tapi beneran. Halo sobat lapar, lihat deh sekarang aku lagi di pasar takjil paling ramai. Hari ini temanya balas dendam. Aku bakal borong semuanya biar meja makan aku penuh sampai gak kelihatan kayunya. Bang, ini gorengan ada berapa biji semuanya? Saya borong semua ya, masukin plastik besar. Jangan kelamaan, saya mau lanjut borong yang lain nih. Waduh Neng, ini ada 100 biji lebih loh. Buat acara buka bersama di masjid ya. Alhamdulillah kalau diborong semua. Duh abang, bukan buat masjid, ini buat saya sendiri lah, buat konten. Kalau cuma beli 5 biji, penonton saya bakal kabur dong. Mana seru nonton orang makan cuma sedikit. Nih bang, uangnya, kembaliannya ambil aja buat abang beli sabun dah. Saya nitip dulu ya, plastikin aja dulu semuanya. Nanti saya balik lagi buat ambil gorengannya. Saya mau kelapa es buah dulu bentar. Iya Mbak, tapi jangan lama-lama ya. Saya juga mau pulang nih, mau buka puasa di rumah. Iya, santai aja bang. Tuh, kalian lihat kan? Kalau beli takjil itu jangan tanggung-tanggung, beli yang banyak. Kita seharian berpuasa itu pasti lapar dan butuh banyak makan, iya kan? Jadi belinya harus banyak. Nah, sekarang kita beli es buahnya. Es campur, es buah, sama es teler itu masing-masing bungkus 10 ya. Plastiknya yang bagus, jangan sampai tumpah. Nanti estetika foto saya jadi rusak. Banyak banget, Ning. Apa nggak sayang kalau nggak habis? Cuaca lagi susah. Banyak yang nggak bisa beli es loh. Aduh bang, rezeki orang kan beda-beda. Kalau saya ya mampu buat beli banyak. Ya itu hak saya dong, mau diapain juga. Yang penting viewer saya naik, cuan mengalir. Masalah habis atau enggak, itu mau urusan belakangan dah. Iya, saya kan cuma nanya. Tapi agak lama ya. Soalnya harus saya bungkusin satu-satu. Iya, santai aja. Tuh, kalian lihat kan? Aku beli es buah banyak banget. Nanti kalian temenin aku buat buka puasanya ya. Kita buka puasa bareng. Mbak, ini kayaknya kurang mengkilap. Saya butuh yang kalau kena lampu ring light itu bener-bener silau. Ngerti nggak? Yang kesannya mewah, high class. Ada yang ini, Kak. Tapi harganya lumayan mahal karena bahan satin premium. Biasanya dipakai dekorasi pelaminan. Nggak masalah mahal, yang penting jangan malu-maluin di kamera. Saya ini konten kreator mbak, meja makan saya itu panggung saya. Oh iya, sama piring-piring besar yang corak emas itu ya, keluarin semuanya. Siap, Kak. Tapi apa nggak keberatan bawanya? Berat loh kalau bawa piring keramik sebanyak itu. Ya ampun mbak, saya itu punya asisten buat angkut-angkut nanti. Mbak fokus aja bungkusin yang paling bagus. Saya mau bikin orang yang nonton itu merasa miskin pas lihat meja saya. Oke, siap, Kak. Saya ambilkan pesanannya. Mohon ditunggu sebentar. Hai guys, sekarang aku lagi di toko peralatan rumah tangga. Demi kalian, aku sampai beli dekorasi baru loh. Tuh lihat kan. Jadi jangan lupa nonton sore pantengin live aku. Kita tunjukin ke dunia kalau buka puasa itu harus dirayakan kayak pesta raja. Jangan kayak orang susah yang cuma makan kurma sama air putih doang. Ya gengsi dong. Aku nggak sabar buat buka puasa nanti. Aku yakin ini pasti bakalan viral lagi. Astagfirullah, Mora. Ini dapur apa pasar kaget? Itu plastik-plastik isinya apa semua? Ibu tadi lihat ojek bolak-balik sampai 5 kali ke rumah kita. Ini amunisi bu, ada ayam bakar madu, bebek kremas, kepiting saus padang, sama martabak telur spesial. Semuanya harus ada di satu meja.
Mora, ingat, kita cuma berdua. Ayah lagi kerja di luar kota. Perut manusia itu ada batasnya. Kamu mau kasih makan siapa sebanyak ini? Tetangga sebelah, Pak RT, atau anak-anak yatim yang di gang sebelah? Kalau mau bagi-bagi, sini ibu bantuin bungkusin pakai kotak. Aduh ibuku sayang, ini tuh bukan buat dibagi-bagi. Kalau aku bagi-bagi sekarang, nanti pas di live mejanya kelihatan ompong dong. Nggak estetik. Ini semua harus tumpah-tumpah di depan kamera, biar penonton aku makin banyak. Tapi itu mubazir, nak. Mubazir itu temannya setan. Di luar sana banyak orang yang buka puasa cuma pakai air putih sama garam. Kamu malah buat mainan begini. Ibu nggak ngerti dunia digital. Ini tuh investasi. Semakin banyak makanan, semakin banyak yang nonton, semakin banyak iklan yang masuk. Kalau aku dapat uang yang banyak, ibu juga bakalan seneng kan, bisa beli emas baru. Udah deh, ibu mendingan istirahat aja di kamar. Jangan bikin aku pusing sama ceramah. Ibu nggak butuh emas, Mora. Ibu cuma takut makanan ini nanti nangis karena cuma dipajang tapi nggak dimakan. Rezeki itu titipan, jangan dipakai buat sombong. Kalau ibu nggak mau bantuin aku, mending ibu pergi aja deh. Aku malas ngomong sama ibu. Bikin ngusul aja sih. Padahal kalau aku viral dan punya banyak endorse, uangnya kan lumayan. Oke, ring light 1 di kiri buat highlight kuah es campur. Softbox di kanan supaya tekstur kulit ayam bakarnya kelihatan berminyak dan menggoda. Nah, ini pas. Duh, latar belakangnya kurang oke. Kain emas yang tadi mana ya? Nah, ini dia. Sempurna. Sekarang tinggal susun piringnya. Yang paling mahal ditaruh di paling depan. Yang goreng-gorengan biasa taruh di pojokan aja. Buat pelengkap biar kelihatan gunung makanan. Orang-orang bakal iri banget lihat ini. Mereka bakal mikir, wah gila ya si Mora, tiap hari makanannya kayak pesta sultan. Biarin aja mereka iri. Emang itu tujuannya. Semakin mereka iri, semakin mereka komentar, semakin naik deh algoritma aku. Malam ini aku bakalan jadi ratu mukbang Ramadan. Oh iya, aku belum benerin makeup. Muka aku nggak boleh kelihatan kusam. Mending aku retouch dulu deh makeupnya. Ya Gusti, Lela, coba lihat itu meja makan apa prasmanan hotel? Banyak banget makanannya. Itu sih Mora, Bu RT. Saban sore emang begitu. Saya tadi lihat tukang paket makanan bolak-balik kayak semut. Itu ada kepiting, ada ayam, sampai es buah aja ada 5 macam. Padahal di rumah itu cuma ada dia sama ibunya ya yang udah sepuh. Memang habis dimakan sendiri. Kasihan itu tetangga kita di gang sebelah, si Masno. Katanya kemarin buka cuma pakai sisa gorengan kemarin. Mora-mora Bu RT, jangankan makanan, senyum aja mahal kalau lagi megang HP. Katanya sih itu buat konten. Saya nggak paham deh. Apa nggak takut ya pamer makanan di depan orang lapar begitu? Pak Mali kalau kata orang tua dulu mah. Iya, niatnya sudah bukan buat kenyang lagi itu, tapi buat pamer. Takutnya malah jadi penyakit hati. Iya juga ya, tapi kadang saya tuh penasaran sama hidup orang. Tapi Bu, apa Pak Gio tahu ya kalau kelakuan anaknya kayak gitu? Ya kan kita tahu sendiri kalau Pak Gio jarang di rumah. Kalau itu saya nggak tahu, Bu. Udahlah, nggak usah terlalu ikut campur. Mumpung mau maghrib, mending kita pulang aja. Jangan kelamaan lihat yang begituan, ntar malah jadi gibah. Halo,
selamat sore Sobat Lapar. Dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Ramadan Mewah bareng Mora. Kalian lihat nggak nih apa yang ada di depan aku sekarang? Coba absen dulu siapa yang belum punya menu buka puasa sekeren ini. Wah, baru mau mulai sudah 1000 orang yang gabung. Halo Kak Siska, halo Bang Jago. Iya bener banget, hari ini temanya adalah bukber termegah sekampung. Aku sengaja pesan ini semua dari restoran bintang 5 ya. Gak ada tuh yang namanya menu sisa. Lihat deh kepiting saus padangnya, warnanya merah merona banget kan. Terus ini ayam bakarnya, bumbunya meresap banget sampai ke tulang. Aku sengaja gak ngajak siapa-siapa, soalnya aku mau habisin ini semua sendirian. Puasa itu perjuangan, jadi bukannya harus kemenangan total. Ada yang nanya tuh, Kak, apa nggak kebanyakan? Aduh sayang, buat Mora itu nggak ada kata kebanyakan. Kalau buat kalian semua deh, ini semua demi kepuasan visual kalian. Jadi jangan lupa share live ini, kasih love yang banyak, karena sebentar lagi azan nih. Aku bakalan tunjukin cara makan yang paling bikin kalian ngiler. Kamu kenapa Bu? Kok kelihatannya gelisah banget? Dari aku pulang kerja sampai sekarang kamu gak senyum loh lihat aku. Ada apa? Ada masalah? Aku khawatir Mas sama Mora, semakin hari dia semakin nekat. Nekat gimana Bu? Apa yang dia lakuin selama aku di luar kota? Dia sering banget beli makan banyak. Kalau buka puasa, meja langsung penuh sama makanan. Tapi itu cuma buat konten. Aku khawatir kalau dia semakin rakus Mas. Kamu tenang ya. Nanti biar aku yang ngomong sama Mora. Kamu jangan kebanyakan pikiran. Kita duduk. Kamu istirahat ya. Aku yang ngurus Mora. Aku minta maaf ya Mas, aku nggak bisa didik Mora dengan baik. Kelakuan dia kayak gitu juga karena aku yang kurang tegas sama dia. Jangan ngomong gitu Bu. Kamu udah jadi ibu yang baik buat Mora. Dia hanya sedang hilang arah. Nanti kita bahas lagi ya. Nah, itu dia suara azannya. Waktunya eksekusi. Sobat Lapar, tanpa basa-basi, mangkok pertama es buah pelangi sultan. Lihat nih ya, penuh banget, ada duriannya juga. Seger banget. Gila, ini baru namanya buka puasa. Jangan iri ya, yang di rumah cuma minum teh anget. Sekarang kita beralih ke karbohidrat. Nasi kebuli kambing, potongan dagingnya gede banget. Lihat nih, aku bakal suap pakai satu tangan biar makin mantap. Makan sebanyak ini sendirian itu rasanya merdeka banget. Aku nggak perlu bagi-bagi sama siapapun. Pokoknya perut aku harus meledak malam ini demi kalian semua. Ayo, mana nih Gip Mawar sama Gip Pausnya? Masa konten Semawa ini nggak ada yang kasih apresiasi? Kalian yang nonton sambil nelan ludah, sabar ya. Ini rezeki anak rajin bikin konten. Yang gak kerja keras kayak aku, ya makanya yang biasa-biasa aja dulu. Indomie aja sana. Aduh, jujur ya guys, ini porsinya emang brutal banget. Demi kalian, aku lanjut terus. Tunggu, kok nasinya kayak nambah lagi? Tadi kan sudah aku makan separuh. Loh, es buahnya juga penuh lagi. Perasaan tadi batu esnya sudah habis aku minum. Kok sekarang malah begini? Wah, asisten aku di belakang kamera kayaknya iseng lagi nih. Nambahin makanan diem-diem ya. Lucu banget deh bercandanya. Tapi beneran deh, piringnya berat banget sekarang. Sobat Lapar, ini kok setiap aku ambil satu suap di piringnya langsung muncul suapan baru. Kayak nggak berkurang sama sekali. Lihat deh ayam yang aku gigit, sekarang utuh lagi di piring. Ada yang bisa jelasin ini nggak kenapa? Woi, siapa yang main sihir di kolom komentar? Jangan bercanda ya, perut aku sudah penuh banget, sumpah. Tapi kenapa piring-piring ini malah makin penuh sampai tumpah ke meja begini? Teman-teman, ini nggak lucu lagi. Aku mau berhenti, perut aku rasanya mau pecah beneran. Tapi tangan aku nggak bisa lepas dari sendoknya. Aduh sakit tangan aku, kayak ada yang narik. Stop, aku nggak mau makan lagi.
lagi, cukup. Nggak enak, rasanya tawar kayak makan pasir. Tapi piring ini nggak ada habisnya. Ini kenapa makanannya nambah terus? Tadi ayamnya tinggal tulang, sekarang utuh lagi, panas lagi. Aduh, tolong siapapun yang nonton, tolong panggilin ibu. Ibu tolong Mora, Bu. Meja ini kayak mau nelen aku. Makanannya meluap sampai ke lantai. Lihat itu, Bu. Nggak bisa geser, berat banget. Ini makanan apa beton? Tolong, aku mohon, matikan live-nya. Aku nggak kuat lagi pamer begini. Ibu di mana? Gelap banget lampunya. Kenapa kedip-kedip begini? Aduh, HP aku panas banget. Sobat lapar, kalian masih di sana kan? Jangan tinggalin aku sendirian sama makanan-makanan ini. Siapa itu? Siapa yang geser-geser piring di pojokan? Aku cuma sendirian di sini. Ibu di mana? Mora, kamu kenapa teriak-teriak? Kan ibu udah bilang jangan sombong sama makanan. Ibu, tolong makanannya dingin banget sekarang. Rasanya kayak es tapi ngebakar tenggorokan. Stop, Mora janji nggak bakal bikin konten lagi. Mora janji. Loh, kok layarnya merah semua? Komentarnya kok isinya cuman angka 0 semua? Tolong. Lapar, haus, ibu. Mora lapar sekali. Mana semua makanan tadi? Kok hilang semua? Meja, piring, sampai taplaknya kenapa kosong, Bu? Sudah ibu bilang, Mora, kamu mengundang mereka yang tidak terlihat untuk ikut makan karena kesombongan kamu. Sekarang lihat ke depan sana. Masya Allah, rezeki dari mana ini? Tiba-tiba di depan pintu ada nasi kebuli hangat sama es buah sultan. Mas Do, sini. Bolehlah sini. Kamu bisa buka pakai daging malam ini. Lah, ini piringnya bagus banget, Bu. Ada ukiran emasnya. Ini beneran buat kita. Tadi kayak ada angin kenceng lewat. Tahu-tahu meja saya udah penuh sama makanan begini. Bu, Mpok, itu makanan saya, itu piring saya lapar. Boleh saya minta satu suap aja, satu potong ayam saja. Loh, bukannya tadi di rumah kamu makanannya tumpah-tumpah, Mora? Masa masih kurang? Bukan gitu, Bu. Saya cuma... Ini makanan tiba-tiba muncul di depan rumah kami. Berarti sudah jadi hak kami. Kamu kan sudah kenyang pamer di HP tadi. Masa masih mau ambil jatah orang susah? Kenapa perutku perih banget? Padahal tadi aku makan banyak, tapi rasanya kosong. Kenapa aku nggak bisa menyentuh makanan itu lagi? Cukup, Nak. Mungkin ini tanda bahwa kamu harus berhenti. Semua kesombongan kamu ada balasannya. Aku minta maaf, Bu. Aku salah. Aku nggak mau kayak gini lagi, Bu. Iya, ibu maafin kamu. Sekarang ayo kita masuk. Aku cuma mau makan satu roti coklat untuk buka puasa. Jangan difoto, jangan dipamerin, fokus untuk kenyang saja. Bang, roti ini satu sama air minum satu, sama air mineral yang kecil aja deh, Bang. Tumben Neng, biasanya borong sampai 1 rak buat di foto-foto. Sekarang kok cuma selembar begini? Sudah tobat, Bang. Ternyata pamer itu bikin kenyang di mata, tapi mati di hati. Ini uangnya, Bang. Hah? Buat saya, Kak? Beneran? Saya belum makan dari kemarin, Kak. Iya, Dek. Ambil saja, Dek. Makan yang lahap ya. Jangan lupa doa sebelum makan. Terima kasih banyak ya, Kak. Semoga kakak... Kamu benar-benar keterlaluan ya, Laras. Lihat ini foto tas aku di akun jual beli di media sosial. Kamu pikir aku buta? Kenapa kamu jual tas aku, ha? Cindy, ngapain kamu bawa orang asing ke rumah aku? Aku nggak tahu apa-apa soal foto itu. Jangan asal nuduh ya.
Jangan bohong lagi. Revon udah cerita semuanya. Kamu jual tas yang kamu pinjam, sedangkan kamu bohongin aku. Tega banget kamu jual kepercayaan aku demi uang. Ada apa ini ribut-ribut, Cindy? Kenapa kamu teriak-teriak sama Laras? Ada masalah? Aduh Cindy, aku benar-benar insecure deh kalau foto sama kamu. Kamu tuh cantik banget. Apalagi ditambah tas branded itu, kelihatan berkelas banget. Beda jauh sama aku yang cuma pakai barang-barang murah. Kamu jangan ngomong begitu, Laras. Kamu juga cantik kok. Baju kamu kan selalu cocok sama gaya kamu yang sekarang. Ah, nggak ada cocok-cocoknya sama sekali. Kamu mau tahu nggak? Minggu depan tuh ada saudaraku yang ulang tahun, tapi aku bingung. Aku ngerasa malu kalau cuma bawa tas butut ini. Aku pasti bakal dipermaluin di sana. Ya ampun Laras, kamu gak boleh insecure kayak gitu, ih. Kamu itu harus percaya diri. Jangan ngerasa malu cuma gara-gara gak punya barang mahal. Tapi aku malu. Cindy, kamu mau bantu aku nggak? Kamu kan sahabat aku satu-satunya, orang yang selalu ngerti aku. Pinjemin tas kamu yang itu dong, boleh nggak? Aku mohon banget sama kamu. Ya udah nih, pakai aja biar kamu gak sedih lagi. Tapi tolong ya, kamu pakainya hati-hati karena ini tasnya kesayangan aku. Makasih banyak ya, kamu memang penyelamat aku. Pokoknya kamu itu sahabat terbaik yang aku punya. Ah, kamu bisa aja. Udah tuh minum dulu kopinya, nanti keburu cair. Aku bakal foto tas ini. Nanti fotonya bakal aku posting di situs jual beli. Ternyata gampang juga ya nyari duit. Modal minjem doang padahal. Dan aku yakin tas ini bakal laku puluhan juta. Maaf ya Cindy, persahabatan kita itu gak ada harganya dibandingkan uang yang bakal aku dapetin dari tas kamu ini. Aku butuh uang biar bisa hidup mewah kayak kamu. Karena aku iri liat hidup kamu yang lebih beruntung dibanding aku. Oke, sekarang tinggal aku posting. Sekarang tinggal bikin captionnya biar bisa menarik banyak orang. Dijual cepat, pre-love tas mewah koleksi pribadi. Kondisi 99 mulus. Nah, nanti tinggal nunggu orang-orang yang DM. Aku bakal pilih yang nawar paling mahal. Pokoknya, kalau tas itu laku, aku bakal beli barang-barang yang udah jadi wishlist aku dari lama. Kalau Cindy curiga, ya tinggal bilang aja kalau tasnya ketinggalan. Beruntung banget punya sahabat yang masih polos, jadi bisa aku kibulin. Laras ya? Iya. Kok lama banget sih datangnya? Aku udah pegel banget tunggu di sini dari tadi. Nih barangnya, cek aja biar nggak ngecewain. Wah, ini sih beneran tas branded. Kenapa dijual? Lagi BU, udahlah jangan banyak nanya. Gimana angkut gak nih? Ya sabar dong, ini lagi dicek dulu, takut ada yang zong. Udah pasti aman. Itu tas pemakaian pribadi. Aku lagi butuh uang aja makanya dijual murah. Oke deh, harganya sesuai kesepakatan di chat ya. Nih uangnya, hitung dulu aja kalau nggak percaya, biar nanti nggak ada drama uangnya kurang. Harus deal di sini sebelum aku pergi. Oke, pas 25 juta. Makasih ya. Nanti kalau ada barang yang mau dijual aku kabarin lagi. Siap, kabarin aja. Oke, berarti urusan kita selesai. Kalau gitu aku duluan ya. Semoga aku nggak ketemu Cindy di sini deh. Laras, tunggu dulu. Aku udah nyari kamu dari tadi. Kenapa kamu susah banget dihubungin sih? Aduh Cindy, kamu bikin kaget aku aja. Aku lagi buru-buru mau ke perpustakaan. Ada tugas yang harus dikumpulin sekarang juga. Jangan ngeles terus. Acara ulang tahun saudara kamu itu kan udah lewat. Mana tas aku yang kamu pinjam? Aku mau pakai tas itu nanti sore. Aduh, maaf banget ya Cindy. Tasnya kemarin dipinjam sama bibiku yang baru datang dari luar kota.
Dia suka banget sama tasnya, jadi dipinjam sebentar. Gak apa-apa ya? Apa-apaan kamu? Itu kan barang pinjaman. Kenapa kamu kasih pinjam lagi ke orang lain tanpa izin aku? Kamu tahu kan itu barang mahal dan berharga banget buat aku? Kamu jangan egois dong. Bibiku itu orangnya sensitif. Kalau nggak dikasih pinjam, nanti dia tersinggung. Lagi pula cuma sebentar kok, nanti juga dibalikin. Kamu tuh aneh tau gak? Udah tahu itu tas bukan punya kamu, tapi malah seenaknya dikasih pinjam ke orang lain. Pokoknya besok tas itu harus udah ada. Kalau enggak, aku bakal ngomong ke ibu kamu. Terserah kamu mau bilang apa. Yang jelas aku lagi seneng karena tas kamu udah laku sampai jutaan. Ya ampun, aku gak nyangka banget kalau baju ini bakal kelihatan secantik ini di badan aku. Bener kan mbak, outfit mahal itu emang gak pernah ngecewain. Betul kak, dress itu koleksi terbaru di sini. Tambahannya juga dari sutra asli. Bener-bener pas buat kakak yang punya selera outfit casual. Gaunnya bener-bener pas di badan kakak, kelihatannya jadi anggun. Tentu dong, aku kan emang gak cocok kalau pakai baju murahan, apalagi yang ada di pasar. Oh iya, aku mau ambil yang itu juga deh, mumpung lagi di sini. Jadi sekalian belanja banyak aja. Baik kak, akan segera saya siapkan di kasir. Kakak mau sekalian lihat koleksi tas bestseller kami juga. Kebetulan baru restock. Aduh, nggak dulu deh. Kalau tas aku baru beli di luar negeri. Yang itu tolong dibungkusin dulu aja. Sekalian baju yang sebelumnya juga, yang udah aku pilih buat mama aku. Sekarang aku mau ganti baju dulu. Siap kak. Mas, cepet ambilin uang titanium itu, tapi yang kapasitas memorinya yang tinggi ya. Baik kak, ini unit paling tinggi, kapasitasnya penyimpanannya, kamera udah jernih dan prosesornya paling bagus. Silakan kalau mau dicoba dulu. Aduh, nggak perlu dicoba-coba deh. Aku udah tahu HP ini barang bagus. Langsung buatin aja notanya sekarang. Aku biar tunai tanpa cicilan. Wah siap kak, totalnya jadi 15 juta rupiah ya kak. Saya siapkan kartu garansinya sekalian. Nih uangnya, cepet bungkus. Aku udah gak sabar mau pakai buat mirror selfie supaya semua orang tahu siapa aku sebenarnya. Ini kak barangnya, terima kasih banyak ya kak. Semoga awet ya HP barunya. Jarang-jarang ada anak sekolah beli tunai begini. Iya dong, walaupun masih sekolah, aku kan udah bisa cari duit sendiri. Hidup itu harus punya gaya, bukan cuma modal mimpi. Aduh ya ampun, masih sekolah aja gayanya udah setengil itu. Ibu, ini aku beliin baju baru buat ibu. Coba pakai deh, pasti ibu jadi kelihatan kayak nyonya besar. Astaga Laras, ini baju apa? Bahannya halus banget. Pasti harganya mahal ya? Kamu dapat uang dari mana belanja sebanyak ini, nak? Ibu jangan norak deh. Aku kan kemarin ikut lomba karya ilmiah antar sekolah. Dan tebak siapa yang menang juara 1? Ya aku lah bu, ini semua hadiahnya. Ah, kamu beneran, nak? Ya Tuhan, ibu gak nyangka anak ibu sehebat ini. Ibu bangga sekali sama kamu, Laras. Tapi apa uangnya tidak sayang dipakai beli barang-barang mahal ini? Ah, ibu gak ngerti gaya hidup anak zaman sekarang. Menang lomba itu harus dirayakan biar teman-teman aku di sekolah tahu kalau aku ini anak pintar dan kaya. Maafin ibu ya, nak. Ibu cuma takut kamu macam-macam di luar sana. Terima kasih ya hadiahnya. Ibu akan simpan baik-baik baju ini. Ya udah, aku ke kamar dulu ya, mau istirahat. Ini beneran hasil lomba. Kok bisa sebanyak itu hadiahnya? Ah ya udahlah, yang penting aku jadi punya baju baru. Aduh, cantik banget sih aku pakai baju ini. Kamera HP mahal emang beda ya. Pori-pori aku sampai nggak kelihatan sama sekali. Tuh kan, aku jadi makin cantik. Foto lagi ah, biar banyak.
Harus aku upload di Instastory biar orang-orang pada iri sama aku. Kalau aku udah punya HP bagus dan baju mahal, aku harus cari tempat buat foto-foto cantik. Aku nggak boleh kalah sama Cindy. Aku harus pamerin kalau aku juga bisa kayak dia. Sekarang aku pas-pasin dulu deh biar selfie kayak orang-orang. Aduh, kenapa pakai jatuh segala sih? HP aku sakit banget. Enggak, HP aku. Sialan, layarnya langsung retak 1000. Aduh, padahal ini kan HP baru. Kenapa lama banget sih? Sekali jatuh langsung rusak. Baju aku, HP aku, semuanya hancur. Kenapa sial banget sih aku hari ini? Sialan, baru juga ngerasain hidup mewah malah jadi begini. Pokoknya kamu harus bantu aku buat kasih penjelasan tentang tas yang kamu beli di Laras. Kamu benar-benar keterlaluan ya Laras. Lihat ini foto tas aku. Dia aku jual beli di media sosial. Kamu pikir aku buta? Kenapa kamu jual tas aku, hah? Cindy, ngapain kamu bawa orang asing ke rumah aku? Aku nggak tahu apa-apa soal foto itu. Jangan asal nuduh ya. Jangan bohong lagi, Revan udah cerita semuanya. Kamu jual tas yang kamu pinjam, sedangkan kamu bawain aku. Tega banget kamu jual kepercayaan aku demi uang. Ada apa ini ribut-ribut, Cindy? Kenapa kamu teriak-teriak sama Laras? Ada masalah apa sebenarnya, nak? Bu, Laras sudah mencuri tas saya dan menjualnya ke orang ini. Dia bohong, bilangnya minjem tas saya karena ada acara ulang tahun saudaranya. Tapi ternyata malah dijual tanpa pengetahuan saya. Apa? Laras, apa yang dibilang Cindy itu benar? Kamu menipu ibu dan temanmu sendiri. Aku cuma... Masuk semua ke dalam. Jangan sampai tetangga dengar keributan ini. Ayo masuk, kita selesaikan ini secara baik-baik. Kamu benar-benar iblis ya Laras. Aku udah anggap kamu saudara sendiri. Aku pinjemin barang paling berharga aku karena kasihan. Tapi kamu malah jadikan aku mangsa buat kamu manfaatin. Aku cuma mau kelihatan berkelas kayak kamu, Cindy. Aku capek dihina terus karena miskin. Aku cuma mau beli barang yang aku suka. Cukup Laras. Kamu bukan cuma mencuri barang orang, tapi kamu udah menginjak-injak harga diri ibu dengan uang haram itu. Ibu merasa gagal membesarkan kamu kalau jadinya begini. Aku gak mau tahu. Tas itu harganya 40 juta rupiah dan aku beli pakai uang tabunganku sendiri. Hari ini juga kembaliin uang seharga tas itu atau aku lapor polisi sekarang. Jangan lapor polisi, Cindy. Aku mohon. Uangnya udah habis buat beli HP dan baju, tapi HP-nya udah rusak karena jatuh ke toilet tadi. Tolong beri aku waktu. Cindy, tolong jangan lapor polisi. Ibu yang akan tanggung jawab. Ibu akan cari cara buat ganti uang kamu meskipun ibu harus jual rumah ini atau kerja jadi kuli. Berikan kami waktu beberapa hari ya, nak. Baiklah, demi Ibu Marni, aku kasih waktu 3 hari. Kalau uang itu gak ada, jangan harap aku mau lihat muka Laras lagi kecuali di kantor polisi. Ayo dong, kenapa fotonya jadi jelek banget sih? Aku harus jual baju-baju ini sekarang juga. Meskipun cuma laku setengah harga, yang penting aku nggak masuk penjara. HP ini juga harus aku jual. Kalau ada yang mau beli pakai HP ini, lumayan buat nambah-nambah. Ya Tuhan, kenapa semuanya jadi berantakan begini sih? Hentikan Laras! Kamu pikir dengan menjual barang-barang haram ini masalahnya bakal selesai begitu aja? Kamu benar-benar nggak punya otak ya? Ibu jangan ikut campur. Ini satu-satunya cara buat bayar ganti rugi ke Cindy. Aku benar-benar bakal di penjara, Bu. Tidak, Ibu tidak mau uang hasil
jual barang yang kamu beli pakai uang curian itu. Kamu harus rasakan bagaimana susahnya cari uang halal. Terus aku harus kayak gimana, Bu? Uang 40 juta itu banyak banget. Aku nggak mungkin bisa dapat uang segitu banyak dalam 3 hari. Kamu akan kerja apa aja yang penting halal. Biar kamu tahu rasanya berjuang biar gak seenaknya pakai barang orang. Jangan pernah bermimpi hidup mewah kalau cuma bisa menipu teman sendiri. Mulai besok kamu bekerja part time. Laras, cepat antarkan makanan itu ke meja nomor 4. Jangan lihat, banyak pelanggan yang udah nunggu dari tadi. Iya Pak, sebentar. Ini baru mau diantar. Maaf, saya masih belum terbiasa bekerja. Ya ampun, kenapa mereka ada di sini? Aku mau sembunyi di mana kalau begini? Wah, ternyata kamu sekarang jadi pelayan ya, Laras. Bukannya kemarin kamu masih pamer baju mahal dan HP baru. Kok bisa sih kerja di sini? Ini pesanannya, silakan dinikmati. Aduh, tumpah tuh. Cepat bersihin dong pelayan, kan itu tugas kamu. Ternyata begini ya rasanya ada orang miskin beneran. Di Instastory sih keren foto-fotonya. Aslinya jadi pelayan warung di rumah makan. Silakan kalian tertawa sepuasnya. Aku emang salah dan ini cara aku buat bayar semua utang aku ke Cindy. Aku cuma mau menjadi orang yang bertanggung jawab. Kok dia bisa sesegar itu ya sekarang? Padahal udah deket jam buka, kita aja udah lemes banget. Jadi, buat kamu yang merasa malas-malasan atau bahkan diam-diam makan di luar, ingat ya, Tuhan itu maha melihat loh. Kalian gak bisa sembunyi. Oh iya, kalau yang ini Tuhan lihat juga tidak, Dinda? Dinda, apa-apaan foto itu? Jadi selama ini kamu cuma pura-pura. Itu fitnah. Aduh Dira, pagi-pagi kok udah lo sebegitu? Pucat, loyo lagi. Kamu itu niat puasa nggak sih sebenarnya? Aku lagi kurang sehat, Dinda. Kepalaku pusing dari semalam. Bukan karena sengaja dibuat-buat supaya kelihatan lemas. Alah, alasan klasik nih ya. Orang yang imannya benar-benar kuat itu nggak bakal dibiarin kelihatan loyo begitu. Jangan-jangan ini cuma acting kamu aja ya, supaya nanti punya alasan buat mokel. Aku aja deh. Astagfirullah Dinda, kamu jahat banget sih nuduh aku kayak gitu. Aku bener-bener lagi sakit, nggak ada pikiran sedikit pun buat batalin puasa, apalagi mokel. Alah, jangan so suci deh kalau hati kamu aja masih penuh drama. Ingat ya, aku bakal awasin gerak-gerik kamu hari ini. Kalau sampai aku lihat kamu mokel, bakal aku laporin ke guru dan bakal dipermalukan satu sekolah. Terserah kamu deh, yang jelas aku nggak bakal mokel di sekolah. Aduh, wah, siang, perut aku udah demo lagi. Hebat, nanti pas istirahat makan banyak. Bu, pesanan aku udah belum? Aku udah lapar banget nih, perut aku udah keroncongan dari tadi. Ini Dinda, pelan-pelan makannya, jangan sampai suaranya kedengaran keluar. Ibu takut ketahuan guru, bisa kena masalah warung ibu kalau ketahuan. Tenang aja Bu, di luar sana semua orang percaya kalau aku ini paling alim, jadi nggak bakal ada yang berani curiga kalau aku ini ada di sini. Emangnya siapa yang berani menuduh aku mokel? Perasaan kantin tutup semua, tapi kok ada bau mie goreng ya?
mana wangi banget lagi. Siapa itu yang makan siang bolong begini? Bu, tadi itu suara apa? Jangan-jangan ada orang yang ngintip ya? Nggak ada siapa-siapa, mungkin cuma kucing. Cepet habisin dulu, jangan banyak ngomong dulu. Ah, biarin aja lah, paling juga anak cewek yang lagi nggak puasa. Perhatian semuanya, karena sekarang bulan Ramadan, Bapak beri kalian keringanan. Yang merasa tidak kuat atau sedang sakit, silakan istirahat di pinggir lapangan bersama Dira. Kita hanya latihan teknik dasar aja. Aduh Pak, masa baru begitu aja udah dikasih izin istirahat? Lihat aku Pak, aku tetap mau praktek lapangan. Puasa itu bukan alasan buat jadi pemalas atau manja seperti Dira, tahu? Dinda, kalau kamu memang kuat ya silakan ikut latihan, tapi jangan memaksakan orang lain. Dira itu memang kelihatannya sedang sakit dari pagi, jadi jangan nganggap dia pemalas. Maklumin aja, namanya juga lagi puasa. Kamu sebagai ketua OSIS jangan terlalu lembek, Riko. Seharusnya kamu kasih sanksi poin buat siswa yang pura-pura lemas begitu. Ini namanya manipulasi demi menghindari jam pelajaran. Kamu mau ngebiarin bibit-bibit pembohong tumbuh di sekolah kita? Sanksi itu ada aturannya, Dinda. Aku tidak bisa kasih hukuman hanya berdasarkan asumsi kamu aja. Lagian kok bisa sih kamu tetap segar begitu, padahal yang lain aja pada lemas loh. Ya iyalah, ini karena iman aku kuat, makanya aku masih bisa mengikuti pelajaran olahraga. Udah yuk ah, jangan ngobrol terus, mending kita mulai latihan sekarang. Semoga aman deh di sini. Seger banget. Kenapa sih hari ini panasnya banget? Coba kalau aku nggak minum, bisa pingsan aku di lapangan. Seger sekali airnya. Heh, kamu ngapain di depan wastafel lama-lama begitu? Mau coba-coba minum air keran ya kamu? Apa sih Dinda? Kita cuma basuh muka karena gerah banget habis olahraga. Jangan asal nuduh dong. Udahlah jangan bohong. Kalian sengaja kan basuh muka lama-lama supaya bisa minum. Dasar nggak tahu malu. Bulan puasa bukannya jaga ibadah, malah mau mokel pakai air keran. Kamu ini kenapa sih? Aku beneran cuma cuci muka. Lagi pula kenapa kamu yang sewot? Emangnya kamu malaikat pencatat dosa? Aneh banget. Berani ya kamu ngejawab? Pergi sana. Jangan sampai aku laporin ke KPC karena ulah buruk kalian itu. Cepet keluar. Enak banget. Kalau di perpus begini kan enak, sepi dan gak ada yang curiga kalau aku lagi mokel. Penjaga perpus juga gak bakal ngeliat sampai ke pojok sini. Di mana ya buku sejarahnya? Kok nggak ada di rak depan? Waduh, kayaknya ada orang kesini deh. Dinda, kamu ngapain di sini? Itu kenapa pipi kamu kembung begitu? Kamu ini kenapa sih? Masih aja menguntit aku. Aku ini lagi batuk kering karena haus, makanya rahangku kaku. Kamu sendiri ngapain kesini? Mau cari tempat buat mokel ya? Aku kesini mau cari buku tugas, Dinda. Jangan samakan semua orang dengan pikiran buruk kamu itu. Aku dari tadi diam, tapi kamu terus-terusan menuduh aku yang enggak. Alasan aja kamu. Orang kayak kamu itu biasanya pura-pura ke perpus biar bisa tidur atau makan diem-diem di tempat sepi. Jangan sampai aku lapor ke Pak Bambang ya kalau kamu cuma mau mengotori kesucian perpustakaan ini dengan niat mokel kamu itu. Terserah kamu aja lah, Dinda. Lama-lama bicara sama kamu bikin pahala puasaku berkurang. Hampir aja ketahuan gara-gara dia. Aku harus cari tempat yang lebih aman buat mokel.
Akhirnya di sini bener-bener aman, gak ada Dira yang menjebalkan, gak ada guru, cuma ada aku dan roti ini. Benar-benar surga dunia di tengah siang bolong bisa mokel. Untung aku pintar. Walaupun gak puasa, orang-orang ada yang tahu. Lagian ngapain juga harus puasa, bikin lemes doang. Ternyata bagus juga ngambil foto dari atas sini. Sebentar, itu apa ya? Kok kayak ada yang gerak-gerak? Oh, ternyata ada orang di sana. Kena kamu, ternyata si paling suci itu lagi asik mokel di atas sini. Tapi kayaknya aku nggak boleh bocorin soal ini ke siapa-siapa dulu. Aku keep sendiri aja deh. Nanti kalau udah ada waktu yang pas, aku tunjukin ke semua orang kalau Dinda suka mokel. Oke lah, udah dapat fotonya. Lebih baik sekarang aku turun sebelum ketahuan guru piket keluyuran di sini. Loh, siapa itu? Bimo. Dia ngapain kesini? Aduh, tadi dia ngeliat aku makan di sini nggak ya? Mudah-mudahan aja nggak deh. Gawat banget nih kalau sampai dia tahu. Tiap aku mau kok ada aja sih yang datang. Sebel deh. Jadi nggak punya tempat aman lagi aku. Riko, aku punya urusan darurat nih. Gimana kalau kita adain sidak tas serentak untuk semua kelas sekarang? Kita cari siapa aja siswa yang berani bawa bekal atau makanan ke sekolah. Sidak tas? Atas dasar apa, Dinda? Kita tidak punya wewenang buat menggeledah privasi orang lain tanpa alasan yang sangat kuat. Alasan aku adalah menjaga kesucian bulan Ramadan di sekolah ini. Kamu nggak tahu ya, di luar sana banyak siswa yang mokel diam-diam. Kalau kita diam aja, itu artinya kita mendukung kemaksiatan mereka. Kamu mau tanggung jawab di akhirat nanti? Jangan bawa-bawa akhirat buat urusan yang sifatnya subjektif begini. Tugas OSIS itu mengayomi, bukan jadi polisi moral, apalagi sampai menggeledah tas orang. Itu melanggar privasi, Dinda. Aku tidak setuju. Oh, jadi kamu mau melindungi mereka? Jangan-jangan kamu sendiri juga sering mokel ya? Makanya takut tadi yang sidak. Kamu itu ketua OSIS, sorry kok. Harus tegas. Kalau kamu nggak mau, biar aku sendiri aja yang jalan ke ruangan kepala sekolah. Silakan aja kalau kamu mau dipermalukan karena usulan konyol ini. Aku tetap pada keputusanku. Tidak ada sidak tas hari ini atau kapanpun selama itu cuma berdasarkan kecurigaan kamu yang berlebihan. Bagus, ternyata pemimpin kita ini pengecut. Jangan salahkan aku kalau besok tersebar rumor kalau pengurus OSIS sekarang cuma kumpulan orang-orang yang tidak menghargai agama. Ini mbak, cepet ya, nggak usah pakai plastik, langsung saya bawa aja. 10.000 ya kak, mau tambah pulsa atau sekalian tembus mula minyak gorengnya? Aduh nggak usah, saya buru-buru. Nyam, akhirnya bisa makan yang segar-segar. Daripada kesel ngadepin sikap Riko yang bikin darah tinggi naik, mending makan es krim aja. Aku udah beli kolang-kaling, santan, terus sekarang tinggal cari cincau. Itu bukan atas sekolah Dinda ya? Dan topi itu sepertinya aku kenal. Kok dia di dalam situ sampai makan es krim sih? Emangnya dia nggak puasa? Masa iya Dinda? Dia kan paling semangat kalau soal puasa. Mungkin aku aja yang udah mulai halusinasi karena lagi pusing. Mending aku cepet-cepet pulang buat bantu ibu. Biar pedesnya nampol, kalau nggak makannya pedes begini, rasa kesal aku ke Riko nggak bisa hilang. Pelan-pelan makan baksonya, Neng. Kok lahap banget, kayak orang gak makan dari kemarin aja. Padahal ini kan jamnya orang puasa. Bapak jangan banyak tanya deh. Saya ini lagi halangan, makanya belum makan. Fokus aja layani pelanggan, gak usah sama ceramahin saya.
Pedes banget. Tapi puas rasanya bisa makan tanpa ada yang ngeganggu. Kurang ajar. Bocah sinting. Siapa yang lempar petasan tadi? Keluar gak kalian? Lihat ini, baju aku jadi basah semua. Ada kakak-kakak cantik tapi mokel. Kakak nggak puasa ya, parah banget. Awas ya kalian. Sialan banget ini bocah. Kenapa jadi begini sih? Aduh, perih banget tenggorokan aku. Gimana aku mau pulang kalau baju aku basah kayak begini? Mama pasti curiga. Astaga Dinda, kamu kenapa nak? Kok baju seragam kamu pas aku ya begitu? Kamu kehujanan, tapi perasaan di luar gak ada hujan deh. Aduh ma, tadi itu di sekolah aku habis udah buat sholat asar, terus kerannya rusak. Airnya malah nyemprot kencang ke baju aku. Aku sampai kaget dan hampir jatuh tadi. Wudhu sampai basah satu badan begitu, tapi kok baunya aneh ya, kayak bukan bau air keran biasa. Papa ini ngomong apaan sih? Masa anak sendiri dituduh yang enggak? Ini bau keringat aku karena kepanasan di jalan. Aku ini sedang puasa, lagi lemas. Jangan ditambah-tambahin lagi beban pikiran aku. Dinda, kok sendawa kamu kayak bau bakso? Kamu mokel ya? Jujur sama mama. Mama, itu tadi bau lambung aku karena aku perutnya kosong seharian. Aduh, perut aku sakit banget nih. Kayaknya aku masuk angin karena baju basah ini deh, ma. Ya udah, cepet ganti baju sana pakai minyak kayu putih biar nggak makin sakit perutnya. Iya pak, aku mau istirahat dulu sebentar sebelum buka puasa. Teman-teman, kunci utama agar kita tetap kuat berpuasa itu cuma satu ya, yaitu niat yang tulus karena Tuhan. Kalau niat kita udah kuat, godaan sebesar apapun, mau itu haus atau lapar, pasti akan terasa ringan. Jadi jangan seperti orang-orang yang gampang menyerah dan cari alasan sakit cuma buat mokel. Percaya diri banget dia ngomong begitu, padahal emosinya sendiri nggak stabil. Aku juga heran, kok dia bisa sesegar itu ya sekarang? Padahal udah deket jam buka, kita aja udah lemes banget. Jadi, buat kamu yang merasa malas-malasan atau bahkan diem-diem makan di luar, ingat ya, Tuhan itu maha melihat loh. Kalian gak bisa sembunyi. Oh iya, kalau yang ini Tuhan lihat juga tidak, Dinda? Dinda, apa-apaan foto itu? Jadi selama ini kamu cuma pura-pura. Itu fitnah. Bimo, kamu edit foto itu ya? Tolong kalian percaya kalau itu bukan aku. Well, udahlah Dinda, kamu udah nggak bisa ngelak lagi. Perut aku sakit banget. Ih, bau banget. Ini apa? Kenapa jadi begini? Aku harus pergi dari sini. Gila banget ya, aku cuma mau kasih dia pelajaran supaya tidak sombong, tapi kenapa jadi seram begini sih? Baunya benar-benar gak wajar, kayak bau bangkai yang udah lama busuk. Kasian Dinda, aku gak menyangka dia bakal seperti ini. Ternyata semua ucapan pedas dia ke kita balik lagi ke dirinya sendiri dengan cara yang jauh lebih menyakitkan. Cepat tolong bantu buka jalan, pasien ini mengalami kejang-kejang perut yang sangat hebat dan detak jantungnya semakin lemah. Ini baunya benar-benar beracun, jangan ada yang mendekat. Sakit, maaf, perut aku panas banget. Lihat itu, wajahnya makin hitam, benar-benar kena ajab karena sesuci, tapi aslinya penipu, malu-maluin sekolah aja. Pelajaran buat kita semua, jangan pernah merasa paling benar dan merendahkan orang lain. Apalagi kalau di belakang malah kita sendiri yang melakukan hal buruk itu. Udah ya mbak, ini terakhir buat hari ini kayaknya. Iya, makasih ya.
Buka sekarang aja, aku mau lihat. Ah, iya, lihat aja. Hah? Isinya sampah. Ini nggak mungkin. Nggak mungkin begini. Tadi masih tas, kenapa jadi sampah? Mbak Mira, ini kamu yang pesen ya? Jangan-jangan. Bu, nasinya sudah matang, sayurnya juga udah matang. Cepet ya Mira, ini udah mau imsak, jangan sampai telat lagi. Iya Bu, dari tadi aku nggak berhenti masak kok. Riko, bangun, sahur dulu. Iya ya, bentar. Anak itu tiap hari susah banget dibangunin. Cantik banget bajunya. Kamu ngapain lihat ponsel saya? Enggak Bu, tadi muncul sendiri notifnya. Jangan macem-macem ya, saya percaya kamu kerja di sini. Jangan rusak kepercayaan saya itu. Ah, enggak berani Bu, cuma lihat promo lebaran aja. Mah, aku mau baju koko baru ya buat lebaran. Teman-teman aku udah pada beli. Iya, nanti mama beliin yang bagus, tenang aja. Enak ya, bisa beli baju baru. Kamu bilang apa? Enggak Bu, aku cuma bilang makanannya udah siap. Tahun ini bisa beli baju lebaran nggak ya? Mira, lihat aku dong. Gimana? Cocok nggak? Kamu langsung dipakai? Itu buat lebaran ya? Iyalah, nggak sabar buat lebaran nanti. Cantik kan? Kayak orang kota nggak sih? Cantik, bahannya juga kayak jatuh banget ya. Iya, bahannya adem, murah lagi. Aku sampai nggak percaya pas barangnya datang. Untung pas check out cepet, kalau nggak keburu habis. Kamu beli di mana? Aku beli di showcase Kokomeong. Enak ya kamu, tinggal klik-klik, barang datang. Langsung bisa dipakai lagi. Lah, kamu juga bisa. Sekarang apa sih yang nggak bisa beli di online? Masa kamu nggak kepengen tampil beda pas sholat id? Pengen sih, tapi nggak segampang itu. Segampang itu kok, tinggal niat aja. Masa kerja terus nggak mikirin diri sendiri? Aku mikirin kok, tapi nggak semua orang bebas kayak kamu. Paket buat Mbak Santi. Nah kan datang lagi. Hahaha, kayaknya lengkap deh lebaran aku tahun ini. Isinya apa lagi? Sepatu sama tas biar matching. Masa udah cantik tapi sendalnya biasa aja? Kamu nggak takut boros? Itu aku sendiri, kenapa kamu jadi sewot gitu sih? Aku nggak sewot. Dari tadi mukamu beda, jujur aja, kamu iri kan? Iri? Siapa yang nggak iri lihat kamu tiap hari ganti baju baru? Nah kan, bilang aja, jangan dipendam terus. Aku cuma pengen sekali aja pakai baju baru pas lebaran, ngerasain kayak kamu. Mira, ibu pergi arisan dulu ya. Nanti sebelum maghrib coba bikin nastar biar nggak mepet pas lebaran. Nastar Bu, yang isinya nanas itu aku belum pernah bikin sendiri Bu. Loh, masa belum bisa? Ya belajarlah, sekarang gampang, tinggal cari resep di internet. Aku nggak ada kuota Bu. Ya udah, pakai HP ibu yang ini, cari resep yang gampang. Jangan buka yang aneh-aneh ya. Ibu percaya sama kamu. Iya Bu, makasih. Nanti aku coba pelan-pelan. Ingat ya, cuma buat cari resep. Iya Bu, tenang aja. Resep nastar lembut dan lumer.
Loh, kok ini malah belanjaan sih? Diskonnya gede banget, tinggal 1 jam lagi. Aku cuma lihat-lihat aja kok, gak beli. Ya ampun, ini gamisnya cantik banget. Kalau aku pakai pas lebaran pasti beda. Masa tiap tahun pakai baju lama terus? Tapi ini kan soldo Bulstari. Jangan aneh-aneh, Mir. Kamu bisa bikin masalah, tapi aku juga pengen bahagia pas lebaran. Ya udah beli aja deh. Bulstari juga nggak bakal sadar. Aku tinggal hapus aja notifikasinya nanti. Mbak Mira ya, ini ada paket. Iya aku Mira. Paketnya sini aja. Beli baju lebaran ya Mbak? Iya bang. Itu paket siapa Mira? Ini Bu, titipan temennya Santi. Katanya rumahnya lagi kosong. Titipan? Kok nggak bilang dulu sama saya? Tadi mendadak Bu, aku juga nggak enak nolak. Cuma sebentar kok, nanti Santi ambil. Kamu yakin ini bukan belanjaan kamu? Bukan Bu, aku mana berani. Kalau gitu saya pamit ya Mbak. Ya sudah, saya mau jemput Riko dulu. Jangan macem-macem ya di rumah. Iya Bu, hati-hati ya. Aduh, hampir aja ketahuan. Wah, cantik banget. Gak salah aku beli ini. Lihat sekarang, aku beda banget. Siapa yang bakal nyangka kalau kamu cuma pembantu? Kemarin cuma 1 dan ternyata gampang banget. Tinggal pinjam HP sebentar, check out, selesai. Majikan juga nggak langsung sadar kok. Mereka pikir aku cuma bersih-bersih, nyuci, masak. Padahal aku juga bisa punya barang bagus. Aku juga bisa tampil kayak orang atas. Kalau satu bisa, dia juga pasti bisa. Sekalian aja beli tasnya biar lengkap. Masa gamis mahal tapi tasnya jelek? Aku capek hidup pas-pasan terus. Tiap hari cuma lihat orang lain belanja sesuka hati. Majikan tinggal klik barang langsung datang. Gak pernah mikir susahnya cari uang. Sekarang giliran aku ngerasain. Aku juga pengen dipuji. Pengen orang lihat aku dan bilang, wah Mira sekarang beda. Mira, itu kamu. Astaga, kamu kok beda banget sih. Bajunya rapi banget, gak kayak biasa. Ya ampun, lebay banget kamu. Cuma baju biasa kok. Biasa gimana? Ini model baru kan? Kamu beli di mana? Mahal pasti. Ya gitu deh. Rezeki aja. Rezeki dari mana? Kamu kan kerja sama Bu Lestari doang. Emang kenapa kalau aku kerja sama dia? Aku juga bisa punya barang bagus kali. Mak, jadi beli koleknya berapa? Jangan cuma pamer baju aja. Iya, beli 5. Cepetan ya, aku ditunggu. Ditunggu siapa? Kok pegang 2 ponsel gitu? Ini bukan punyaku, aku cuma pinjam. Bu Lestari suruh aku pesenin Gojek buat angkut pesanan. Pinjam aja atau... Kamu kenapa sih? Iri ya? Aku cuma takut kamu kebablasan, Mir. Hati-hati loh. Kamu ngatur aku sekarang. Diskon aksesoris lebaran lumayan banget. Kamu ngapain lagi? Jangan bilang kamu belanja. Cuma lihat-lihat. Mira, itu dompet digital Bu Lestari kan?
Kamu jangan so tahu, aku cuma pinjam sebentar kok, nanti juga balik lagi. Mak, gojeknya udah datang toh. Nah, selesai. Aman. Aman buat kamu. Tapi kalau ketahuan gimana? Tenang aja, Bu Lestari nggak bakal sadar. Mira, jangan sampai kamu nyesal. Loh, ini apa ya? Ada transaksi kecil, tapi kok aku gak ngerasa beli apa-apa di tanggal segini? Coba lihat, transaksi apa itu? Ini transfer ke toko online. Nominalnya memang gak besar sih, tapi aneh aja. Aku gak inget cekot apapun. Bukannya kemarin kamu sempat beli bahan kue buat lebaran? Iya, tapi itu sudah aku catat di sini. Nih, tepung, mentega, sama coklat. Semuanya sudah selesai. Yang ini beda lagi. Coba cek riwayat di HP. Jangan-jangan ada yang kepencet atau gimana? Ini jelas transaksi lewat aplikasi belanja. Bahkan ada notifikasi promo baju juga. Kan akhir-akhir ini sering dipinjam Mira ya? Iya sih, tapi paling cuma buat telepon atau lihat resep. Masa iya Mira sampai belanja? Aku cuma bilang lebih baik dicek ulang, bukan nuduh. Tapi kita harus hati-hati, apalagi ini uang buat zakat dan semua keluarga. Mira itu sudah aku anggap seperti keluarga sendiri, Pak. Aku percaya sama dia. Justru karena itu, jangan sampai ada yang salah paham. Lebih baik kita pastikan semuanya jelas. Mungkin memang aku yang lupa. Kemarin kan aku capek banget urus pesanan kue sama pembagian sembako. Bisa saja aku check out tanpa sadar. Kalau kamu yakin begitu ya. Iya, aku yakin Mira nggak mungkin macam-macam. Besok saja aku cek lagi pelan-pelan. Paket lagi Mbak, atas nama Bu Lestari. Iya, sini aja, taruh situ. Kok tiap hari ada terus sih? Mbak Mira, Ibu belanja apaan? Banyak banget. Biasalah, kebutuhan rumah. Tapi kemarin juga datang sama kayak gini. Ibu nggak pernah cerita. Udah ya Mbak, ini terakhir buat hari ini kayaknya. Iya, makasih ya. Buka sekarang aja, aku mau lihat. Iya, lihat aja. Hah? Isinya sampah. Ini nggak mungkin. Nggak mungkin begini. Tadi masih tas, kenapa jadi sampah? Mbak Mira, ini kamu yang pesen ya? Jangan-jangan kamu pakai HP Ibu tanpa bilang. Kamu jangan nuduh sembarangan ya. Tapi kenapa isinya sampah gini? Masa iya toko kirim beginian? Ini aneh banget. Aku juga nggak ngerti. Kemarin nggak begini kok. Kemarin juga kamu buka paket pas Ibu nggak ada. Aku lihat, kamu pikir aku nggak sadar. Aku yakin kamu pasti pakai uang ibuku buat beli kebutuhan kamu sendiri. Riko, kamu nggak usah ikut campur urusan orang tua. Ini rumah aku juga, jadi aku bakal bilang ke ibuku. Jangan bilang ibu dulu. Aku harus cek sesuatu di HP ibu. Nggak mungkin. Tadi tasnya bagus, kenapa jadi kertas semua dan plastik kayak gini? Nah, ini kan masih ada. Berarti yang tadi cuma salah kirim. Kenapa ini? Nggak mungkin. Ini bukan tasnya. Tadi jelas-jelas bagus kok. Kenapa jadi sampah semua? Kenapa? Barang yang dibeli dari uang haram tidak akan membawa berkah.
Siapa yang kirim pesan ini? Ini salah aku. Ini pasti karena aku pakai uang Bu Lestari. Aku cuma pengen bahagia. Kenapa harus kayak gini? Ini apaan sih? Kok bunyinya nggak berhenti-berhenti? Notifikasi apa, Bu? Transaksi, belanja online, baju lebaran, sepatu, tas. Ini siapa yang beli? Mungkin salah kirim, Bu. Kadang aplikasi suka error. Error gimana? Ini jelas pakai akun aku. Bahkan alamatnya rumah ini. Dress coklat premium, heels nude, tas pesta. Mira, kamu tahu sesuatu? Aku nggak tahu, Bu. Jangan bohong, riwayatnya tadi sempat hilang. Sekarang muncul lagi. Kamu yang pegang ponsel aku beberapa hari ini, kan? Aku cuma pinjam sebentar, Bu. Ini juga atas izin Ibu. Aku emang kasih pinjam kamu, tapi bukan berarti kamu bebas belanja pakai uangku. Aku cuma pengen punya baju lebaran yang bagus, Bu. Aku capek tiap tahun cuma pakai yang lama. Aku lihat orang-orang bisa beli ini itu. Aku juga pengen ngerasain. Kamu pikir aku kerja buat biayain keinginan kamu? Aku niatnya mau balikin pelan-pelan. Aku nggak mikir bakal ketahuan secepat ini, Bu. Ini bukan soal cepat atau lambat ketahuan. Ini soal kamu hianati kepercayaan yang udah aku kasih. Maafin aku, Bu. Aku salah. Aku panik. Aku iri. Aku nggak pakai otak. Air mata kamu nggak langsung bikin semuanya selesai. Setelah tarawih nanti, kamu ikut aku ke ruang tamu. Kita selesaiin ini baik-baik sebelum aku panggil suamiku. Atau lebih parahnya, aku panggil polisi. Iya, Bu. Ya Allah, aku tuh kenapa sih jadi orang kayak gini? Ramadan harusnya aku perbaiki diri, bukan malah makin ngaco. Aku cuma pengen ngerasain punya barang bagus, pengen dipuji, pengen dianggap, tapi caranya salah banget. Aku minjem HP Bu Lestari, dan aku pakai HP-nya untuk check out barang-barang yang aku mau. Aku bohong, aku hianatin orang yang udah percaya sama aku. Kamu tahu kan, aku nggak punya siapa-siapa di sini. Kerja jadi pembantu. Kadang aku ngerasa kecil banget. Tapi itu bukan alasan buat nyolong hak orang lain. Bukan alasan buat nipu. Kenapa aku nggak bisa puas sih? Kenapa setiap lihat barang diskon aku langsung gelap mata? Padahal itu bukan uangku. Sekarang aku takut dipecat, takut diusir, takut nggak dipercaya lagi. Tapi yang lebih bikin sesak, aku kecewa sama diri aku sendiri. Aku jijik ya Allah. Kalau kamu masih kasih aku kesempatan, aku janji, aku bakal balikin semuanya. Aku bakal ngaku, aku nggak mau hidup terus dihantui rasa bersalah kayak gini. Aku mau berubah, aku capek pura-pura. Aku capek senyum, padahal hati aku kebakar. Rasa takut tiap ada notifikasi masuk. Astaga, nomor Bu Lestari. Aku harus buru-buru pulang. Aku salah, Bu. Pak, aku nggak mau punya alasan. Aku cuma kebawa nafsu. Aku malu banget sama diri aku sendiri. Kamu tahu nggak, Mira? Yang bikin aku sakit itu bukan cuma uang, tapi kamu pakai kepercayaan aku. Itu yang mahal. Aku tahu, Bu. Tiap malam aku pikiran. Aku takut banget diusir sebelum lebaran. Kamu pikir ini cuma soal diusir? Ini soal tanggung jawab. Kamu kerja di rumah ini udah lama. Harusnya kamu ngerti batas. Aku siap diganti, Pak. Potong gaji aku tiap bulan, gak apa-apa. Aku gak mau lari dari salah aku. Aku kecewa banget, Mira.
Tapi aku juga nggak tega kalau harus putus kerja sekarang. Lebaran tinggal hitung hari. Tanda tangan di sini. Ini pernyataan kalau kamu siap tanggung jawab. Aku janji, Bu. Pak, aku bakal buktiin kalau aku bisa berubah. Kita lihat dari sikap kamu mulai besok. Jangan sampai aku nyesal kasih kesempatan. Terima kasih, Bu. Aku nggak akan ulangi lagi. Besok kita sambut lebaran. Semoga ini jadi awal yang bersih buat kamu. Kamu nggak pakai gamis baru itu? Aku balikin semuanya, Bu. Aku nggak mau lagi pakai barang yang bikin hati aku kotor. Bagus kalau kamu sadar. Aku sempat marah banget sama Mbak Mira, tapi sekarang aku udah maafin Mbak. Jangan diulangin lagi ya. Makasih ya semuanya sudah mau maafin aku. Kamu beda banget hari ini, Mir. Iya, Santi. Puasa di bulan Ramadan mengajarkan aku kalau puasa itu bukan cuma nahan lapar, tapi menahan diri biar nggak jadi orang serakah. Kalau kamu terus kayak gini, aku pelan-pelan bisa percaya lagi. Aku nggak mau cuma minta maaf, aku mau buktiin, Bu. Udah, ayo kita makan bareng. Hari ini hari raya Idul Fitri. Iya, Pak. Hari ini aku mulai lagi dari nol.